Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Angga. Saya dari kelas TI 18C1 dari Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 2, yaitu pada mata kuliah Teknologi Antarmuka Pengguna. Oke, pada kesempatan kali ini teori yang akan saya jelaskan yaitu tentang profil pemakai atau manusia. Sistem komputer mempunyai 3 aspek, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan manusia atau brainware yang saling terkait dan berhubungan. Manusia dapat dipandang sebagai sistem pemroses informasi, yaitu informasi diterima dan ditanggapi melalui saluran input, output, atau indera. Yang kedua, informasi disimpan dalam ingatan atau memori, dan yang ketiga, informasi diproses dan diaplikasikan dalam berbagai cara. Oke, yang pertama saluran input, proses output pada manusia ya. Yaitu saluran input, proses dan output dengan indera yang berhubungan dan berkaitan pada IMK, yaitu penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Yang pertama yaitu penglihatan. Penglihatan atau mata. Mata manusia digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, tekstur, dan warna. Yaitu biasanya input pada manusia. Sedangkan komputer mungkin dengan mouse atau keyboard ya. Lalu ada pendengaran. Dengan pendengaran, informasi yang diterima melalui mata dapat lebih lengkap dan akurat. Pendengaran ini menggunakan suara sebagai bahan dasar penyebaran informasinya. Manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Tetapi batas bawah dan batas atas biasanya dipengaruhi oleh umur dan kesehatan seseorang. Suara yang berkisar pada frekuensi 1000 sampai 4000 Hz menyebabkan pendengaran menjadi lebih sensitif. Nah, di sini pendengaran juga termasuk alat input ya pada manusia. Lalu ada sentuhan atau kulit. Kulit adalah indera manusia yang berfungsi untuk mengenali lingkungan dari rabaan atau sentuhan benda terhadap tubuh manusia. Sentuhan ini dikaitkan dengan aspek sentuhan dalam bentuk media inputan maupun keluaran. Sensitivitas sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Jadi manusia dapat mengenali suatu bahan atau suatu objek bisa dengan sentuhan. Contohnya mungkin es batu, bila disentuh dia akan dingin, atau mungkin api ya bila disentuh dia akan panas. Seperti itu cara input pada sentuhan. Itu ada pemroses manusia atau bisa disebut dengan memori manusia, yaitu sebagian besar kegiatan manusia berhubungan dengan memori atau ingatan manusia. Seperti saat manusia selalu mengingat semua yang terjadi, memori manusia berisi semua pengetahuan dan urutan perilaku. Memungkinkan seorang melakukan tindakan yang berulang, menggunakan bahasa, menggunakan informasi yang baru diterima melalui inderanya, mengidentifikasi dengan menggunakan informasi yang pernah diterima dari pengalaman masa lalu. Jadi memori ini sebuah otak manusia atau ingatan yang biasanya kita hafal ya. Mungkin contohnya seperti ingatan tentang masa lalunya atau ingatan tentang kenangan-kenangan yang lalu. Nah, itu memori manusia seperti itu. Nah, secara umum ada 3 jenis fungsi memori, yaitu pertama tempat penyaring atau sensor, yang kedua tempat memproses ingatan atau memori jangka pendek, yang ketiga memori jangka panjang. Nah, di sini mungkin tempat penyaringan sensor itu sebuah ingatan yang menyaring apa-apa yang perlu kita ingin simpan ya di memori kita. Yang kedua tempat pemroses ingatan memori jangka pendek, itu sama halnya seperti pada komputer, yaitu RAM atau Random Access Memory. Oke, memori penyaring yang tadi saya jelaskan bekerja sebagai tempat penyimpanan sementara atau buffer untuk menerima rangsang dari indera.
Nah, di sini ada terdiri dari 3 saluran penyaring. Yang pertama ikonik atau menerima rangsang penglihatan visual. Yang kedua ikonik menerima rangsang suara, dan yang ketiga haptik menerima rangsang sentuhan. Nah, di sini memori penyaring bisa dengan penglihatan, lalu dengan suara, dan juga dengan sentuhan ya. Oke, yang selanjutnya adalah memori jangka pendek. Memori jangka pendek atau memori bekerja bertindak sebagai tempat penyimpanan data sementara. Digunakan untuk menyimpan informasi yang hanya dibutuhkan sesaat. Nah, di sini contohnya saat seseorang menghitung 35 kali 6, mungkin orang itu akan mengalihkan 5 dengan 6 dulu, lalu baru kemudian 30 kali 6. Nah, ini bertujuan untuk apa? Untuk mempermudah mengalihkan sesuatu dengan ingatan tanpa tulisan ya. Jadi seperti itu, mungkin 30 atau bisa sebaliknya 30 kali 6 dahulu, lalu 5 kali 6 lalu dijumlahkan. Selanjutnya ada memori jangka panjang. Memori ini diperlukan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu lama. Merupakan tempat menyimpan seluruh pengetahuan, fakta informasi, pengalaman, urutan perilaku, dan segala sesuatu yang diketahui. Kapasitas besar atau tidak terbatas, kecepatan akses lebih lambat, kurang lebih 1/10 second, proses penghilangan pelan-pelan. Oke, di memori jangka panjang mungkin contohnya adalah informasi-informasi yang kita ketahui ya. Nah, contohnya mungkin kita membaca buku, dan itu ada informasinya. Itu akan masuk memori jangka panjang. Contohnya juga biasanya kita sering belajar biologi ya, yaitu manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, dan itu masuknya ke memori jangka panjang yang akan selalu kita ingat. Oke, lalu ada berpikir, pertimbangan, dan penyelesaian masalah atau reasoning. Yang pertama ada deduktif, yaitu mendapatkan kesimpulan logis dari pemberian premis umum ke khusus. Contohnya, jika sekarang hari Jumat, maka dia akan bekerja hari ini. Hari Jumat, oleh karena itu dia akan pergi bekerja. Yaitu ada pengambilan kesimpulan atau konklusi secara logika tidak selalu benar. Contohnya, jika saat ini hujan maka tanah kering. Saat ini hujan, oleh karena itu tanah kering. Lalu ada deduksi oleh manusia buruk ketika kenyataan dan kebenaran tidak sesuai. Lalu ada induktif, menggeneralisir dari suatu kasus ke kasus lain yang sama, dari khusus ke umum. Contohnya, semua gajah yang pernah ditemui mempunyai gading, berarti gajah mempunyai gading tidak dapat diandalkan atau unreliable. Hanya dapat dibuktikan kesalahannya, bukan kebenarannya. Namun manusia tidak mampu menggunakan bukti-bukti negatif. Lalu selanjutnya ada abduktif, atau alasan dari sebab akibat suatu kejadian. Contohnya, Sam mengemudi dengan kencang di saat mabuk. Jika melihat Sam mengemudi dengan kencang, diasumsikan ia mabuk, tidak dapat diandalkan dapat mengarah ke penjelasan yang salah. Dan yang ini contoh-contoh sebuah cara berpikir manusia ya, atau bisa disimpulkan asumsi-asumsi yang belum pasti. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.